ibadah sholat. Bagaimana makna ibadah itu dengan amalan kita dan cara melihat Allah dalam sholat kita. Pernahkah kita bertanya dalam diri kita sendiri, ketika kita sedang menjalankan sholat, apakah mungkin seorang hamba benar-benar dapat melihat Allah dengan mata kepala? Ataukah yang dimaksud adalah sebuah keadaan hati yang halus yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang bersih? Al-Quran menjelaskan dalam firman Allah, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, namun dia dapat melihat segala penglihatan, dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Surat Al-An'am ayat 103, ayat ini menjadi penjelasan bahwa di dunia tidak ada satu mata pun yang bisa melihat Allah secara langsung. Bro, mari kita renungkan tentang jiwa yang sedang mencari makna ini. Tidaklah pernah bertanya mengapa sholat yang kita lakukan tak pernah menyentuh hati, mengapa setelah takbir roh ini tetap hampa dan setelah salam hati tetap bunda. Apakah karena Allah jauh ataukah karena hati kita yang tertutup? Sholat itu bukanlah sekedar kewajiban kita sebagai umat muslim. Ia adalah percakapan rahasia antara makhluk dan penciptanya. Ia adalah tangga menuju langit yang ma'rifat. Ia adalah taman tempat jiwa bermain dalam kehadiran Tuhan. Tetapi hanya jiwa yang bersih yang bisa masuk ke taman itu. Hanya roh yang ridho yang bisa mencium harumnya. Sudah seharusnya sholat adalah waktu yang paling kita rindukan. Di saat itulah kita seakan-akan melihat Allah bukan dengan mata, tetapi dengan hati yang telah dicuci dengan zikir, dibersihkan dengan taubat, dan disucikan dengan tangisan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sangat agung ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa itu ihsan. Maka Nabi menjawab, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak sanggup melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini adalah makom kedudukan tinggi dalam ibadah yang disebut oleh para arifin sebagai makom musyahadah. Makom musyahadah ini adalah makom penyaksian. Dalam makom ini tidak lagi hanya sadar bahwa Allah itu ada, tetapi ia hadir dalam rasa, hadir dalam jiwa, hadir dalam setiap ayat yang dibacakan di dalam sholat. Mari coba kita lihat diri sendiri, kapan terakhir kita merasa Allah itu hadir dalam sujud kita? Kapan terakhir kita bisa menangis bukan karena dunia, tetapi karena merasa berada di hadapan Allah? Allah tidak membutuhkan sholat kita, tetapi kita yang membutuhkan kehadiran Allah. Dan kehadiran itu tidak ditemukan di dalam keramaian, tetapi ditemukan di dalam hamparan sajadah sunyi, tempat paling dekat antara hamba dengan rohnya. Dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda, tempat paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud. Hadis riwayat Muslim. Maka wahai hamba Allah, jika ingin melihat Allah dalam sholat, lihatlah hati untuk merasakan hadirat Allah dalam sujud. Karena sujud itu bukan sekedar menempelkan dahi, ia adalah tempat untuk meletakkan ego, membenamkan keangkuhan, dan menyerahkan seluruh keberadaan pada zat yang menciptakan segalanya.